إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah wa syukurillah, dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh kita semuanya dan mengizinkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah, berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di dalam rumahnya untuk menuntut ilmu yang merupakan warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi amal yang saleh, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membawa takutnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, dalam hati kita, agar kita bisa terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari di pagi yang penuh barakah ini kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang untuk apa kita dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mendapati sebuah ungkapan bahasa yang diawali dengan kata tidak, kemudian diikuti dengan kata kecuali, maka yang menjadi fokus dalam pesan tersebut adalah apa yang jatuh, apa yang terungkap, apa yang dikatakan sesudah kecuali. Di sini Allah mengatakan, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka fokus kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang harus kita pahami bahwa di alam ini tidak ada siapa-siapa. Di alam ini enggak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah yang menciptakan kita, yang wajib kita sembah dengan sebenarnya. Dan yang kedua adalah selain Allah Subhanahu wa taala, makhluknya selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaannya, ciptaan Allah, yang wajib menyembah dan datang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang benar-benar memahami ini, maka disitulah puncak kesuksesan seseorang. Karena dia memahami apa yang diinginkan oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang gagal faham terhadap ayat ini, maka gagallah seluruh kehidupannya, akan menjadi sia-sia hidupnya. Ketika seseorang gagal memahami ayat ini, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pertanyaan besar kepada kita sekalian.
manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pelaku dalam kehidupan ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan di dalam kehidupan ini. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, tanpa tujuan yang jelas, tanpa misi yang jelas? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abasa, tanpa ada tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un. Pertanyaan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ayat tadi di dalam surat Az-Zariyat itu sudah jelas menerangkan kepada kita sekalian akan tujuan besar hidup kita, bahwa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jamaah, adakah berarti Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada kita sehingga Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Apakah ini menunjukkan bahwasanya Allah butuh kepada manusia? Tentu tidak jamaah sekalian dirahmati Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari seluruh alam ini. Allah enggak butuh kepada manusia, Allah enggak butuh dengan seluruh makhluknya. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Pertanyaannya jamaah sekalian, ketika seseorang beribadah kepada Allah, manfaat, keuntungan dan manfaat dari ibadah yang dilakukan seseorang itu kembali kepada siapa? Akankah manfaat ibadah ini kembali kepada Allah? Tidak. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh manusia itu kembalinya kepada manusia sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang yang bersungguh-sungguh dia melakukan mujahadah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan beribadah, itu manfaat dari mujahadahnya akan kembali kepada dirinya, kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas jamaah sekalian dirahmati Allah, berarti Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dengan ibadah kita, tapi yang butuh adalah kita, karena yang akan mendapatkan manfaat adalah kita. Kalau kita enggak beribadah kepada Allah, kalau kita tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun yang akan merasakan kerugiannya, kita yang akan celaka. Di sini jelas bahwa yang butuh adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ketaatan kita kepadanya. Tidak ada manfaat yang kembali kepada Allah sedikit pun dari ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah sedikit pun akan keagungan dan kebesaran Allah.
Dan begitu juga jamaah sekalian, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran Allah. Tidak memberikan mudarat, kekafiran seseorang tidak akan membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsinya, beliau mengatakan, seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, seandainya jin dari yang pertama sampai yang terakhir itu keberadaannya menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya sama, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, itu tidak menambah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau semua manusia ini jahat, semua jin jahat, menjadi orang yang paling durjana, itu juga tidak akan mengurangi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam sebuah definisi yang disampaikan oleh ulama, ibadah itu adalah ta'atun taw'iyyatun mamzujatun bimahabbatin qalbiyatin asasuha ma'rifatun yaqiniyatun tujdi sa'adatan abadiyatan. Kata ulama, ibadah itu adalah ketaatan. Yang disebut dengan ketaatan adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut ketaatan adalah perbuatan kita yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Kalau ada orang kafir misalnya melakukan suatu perbuatan dan ternyata apa yang dia lakukan ada kesesuaian dengan apa yang diperintahkan Allah, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan. Itu sebatas dikatakan sebagai sebuah kebaikan, tapi nggak bisa disebut dengan ketaatan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh orang kafir dalam melakukan kebaikan tadi bukan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi yang disebut dengan ketaatan adalah satu perbuatan yang ada kesesuaian dengan perintah Allah yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika ada orang kafir misalnya dia bersedekah, dia melakukan silaturahim, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah ketaatan. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena dia belum tahu siapa, kepada siapa dia akan dekatkan dirinya, kepada siapa dia akan sambung dirinya dengan melakukan ketaatan itu, dia nggak tahu. Nah, jadi yang dikatakan ketaatan adalah suatu kebaikan yang ada kesesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya yang dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ta'atun taw'iyatun. Berikutnya dikatakan ibadah itu adalah ketaatan yang bersifat sukarela. Taw'iyah dilakukan oleh seseorang dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Dengan senang hati dia lakukan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin pada awalnya dia harus memaksakan dirinya, tapi pada akhirnya dia lakukan itu dengan senang, dengan sukarela. Itu yang disebut dengan ibadah. Ta'atun taw'iyatun, ketaatan sukarela. Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayatnya menginformasikan kepada kita sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada langit dan bumi, "I'tiya." Kata Allah, "I'tiya tau'an au karha." Wahai langit dan bumi, datanglah engkau kepadaku, kata Allah. Allah kasih pilihan. Kamu datang dengan penuh ketundukan, au karha, atau dengan terpaksa. Ternyata apa jawaban langit dan bumi ketika disuruh datang kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekalipun Allah taala memberikan pilihan tau'an au karha, dengan sukarela atau dengan terpaksa, kata Allah, kamu datang. Qalata, langit dan bumi ini berkata, bal ataina ta'iin, tetapi ya Allah, aku datang dengan sukarela. Itulah ibadah jamaah sekalian dirahmati Allah. Ta'atun taw'iyatun. Selanjutnya, ibadah itu selain dikatakan sebagai sebuah ketaatan yang sukarela, mamzujatun bimahabbatin qalbiyatin, yang penuh dengan kecintaan di dalam hati. Ibadah ini kita lakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak menyembahnya, dan dia adalah ilah. Dia adalah ilah, dia adalah sesembahan kita. Nah, oleh karenanya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembahnya dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamzuja bimahabbah qalbiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu teramat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Selanjutnya, asasuha ma'rifatun qalbiyatun, yang dasarnya adalah pengetahuan. Jadi ibadah adalah ketaatan sukarela yang dilakukan dengan penuh cinta. Asasuha, yang dasarnya ibadah itu adalah ma'rifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah yakiniyah, pengetahuan yang dia yakini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyinggung ada orang yang beribadah kepada Allah tetapi dia berada di pinggir jurang kehancuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, di antara manusia, man ya'budullaha ala harf. Orang yang beribadah, ada orang yang beribadah kepada Allah tetapi kondisinya mengkhawatirkan. Ala harfin, kata Allah. Dia berada di pinggir jurang kebinasaan. Mengapa? Karena dia lakukan ibadah itu bukan dengan ma'rifah kepada Allah, dengan pengetahuan yang dia yakini kepada Allah. Ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ujian yang menimpa dirinya, menimpa hartanya, menimpa keluarganya, dia sudah gak tahan. Dia akan meninggalkan ibadah itu.
Dia akan putus asa. Dikarenakan ibadah yang dia lakukan itu tidak didasari dengan pengetahuan yang dia yakini. Ma'rifatun yakiniyah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang beribadah kepada Allah, bukan tidak beribadah. Dia beribadah kepada Allah, tapi kondisinya mengkhawatirkan. Namun bagi orang yang beribadah kepada Allah dengan ma'rifah yakiniyah, di sini pentingnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita terus menambah pengetahuan kita. Kita terus belajar. Karena memang Islam ini adalah agama ilmu yang dibangun di atas dasar ilmu. Agar kita punya pengetahuan yang benar-benar kita yakini, menghilangkan semua keraguan, menjadikan hati kita tenang, itu dengan ilmu. Tanpa ilmu orang akan ragu. Tanpa ilmu orang tidak akan tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dasarnya adalah ma'rifah yakiniyah, pengetahuan yang diyakini. Yang terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah, ibadah ini tujdi sa'adatan abadiyatan. Dia akan melahirkan, dia akan membuahkan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi itu adalah merupakan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan besar Allah taala menciptakan kita semuanya. Sampai kapan kita lakukan ibadah ini? Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kematian kepada kita sekalian. Mudah-mudahan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendapatkan taufik dari Allah. Kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya